Sistem dalam keadaan tidak setimbang atau di tengah-tengah. Artinya panjang di sisi B. Dengan simbol W, rumusnya adalah massa dikali percepatan gravitasi. Jika pada sistem ini tidak tersedia dua buku tambahan? Ayo, apakah ada cara lain? Silakan dipikirkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang konsep fisika di SMA. Nah, kali ini kita akan membahas konsep kesetimbangan pada benda tegar. Oke, langsung saja kita perhatikan pada gambar yang sudah ditampilkan di sini, yaitu sistem jungkat-jungkit atau papan kesetimbangan. Kita lihat di sini posisi poros atau titik tumpu tepat berada di pusat massa papan atau di tengah-tengah. Artinya panjang di sisi A dan panjang di sisi B adalah sama. Kemudian terdapat 6 buah beban identik, yaitu 6 buah buku dengan 4 buku berada di sisi A dan 2 buku lainnya berada di sisi B. Pertanyaannya, apakah sistem jungkat-jungkit pada kondisi seperti ini dalam keadaan setimbang? Ya, tentu sistem dalam keadaan tidak setimbang karena beban di posisi A lebih berat dibandingkan beban di posisi B. Pertanyaannya lagi, jika kamu ditugaskan untuk menyeimbangkan sistem ini, apa yang akan kamu lakukan? Nah, silakan kalian berpikir apa yang akan kalian lakukan agar sistem sekarang menjadi... Ya, dengan menambahkan 2 buah buku identik lainnya pada sisi B, jelas akan membuat sistem menjadi setimbang. Tentu jawaban tersebut tidak salah. Tetapi bagaimana jika pada sistem ini tidak tersedia 2 buku tambahan? Dengan kata lain, jumlah buku pada sistem tidak berubah, tidak bertambah, tetap berjumlah 6 buah buku. Apa yang dapat kamu lakukan? Apakah sistem masih dapat disetimbangkan dengan cara lain? Kira-kira bagaimana cara menyeimbangkan sistem? Dengan jumlah buku tidak bertambah atau tetap berjumlah 6? Ya, benar. Kita dapat memindahkan 1 buah buku di sisi A ke sisi B, sehingga jumlah buku di sisi A dan sisi B, artinya berat di sisi A dan sisi B sekarang menjadi sama. Dengan demikian, sistem dapat kita setimbangkan dengan cara menyamakan berat di sisi A dengan di sisi B. Nah, selain menyamakan berat di sisi A dengan sisi B, apakah ada cara lain untuk membuat sistem ini menjadi setimbang? Ayo, apakah ada cara lain? Silakan dipikirkan terlebih dahulu. Nah, cara lain yang dapat kita lakukan agar sistem menjadi setimbang selain menyamakan jumlah buku atau berat di sisi A dengan sisi B, yaitu dengan menggeser beban yang lebih berat, yaitu di posisi A, mendekati atau mengarah ke titik tumpu atau poros, hingga sistem menjadi setimbang. Jadi, selain dengan menyamakan jumlah beban, ada cara lainnya, yaitu dengan menggeser atau mengubah jarak beban ke poros atau titik tumpu. Sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa hal pada materi dinamika rotasi. Dengan menambah atau mengubah jumlah buku berarti mengubah atau memanipulasi berat atau gaya. Sedangkan menggeser posisi beban atau gaya di sini berarti mengubah jarak gaya atau berat tersebut ke titik tumpu atau poros. Nah, konsep yang kita gunakan untuk membuat sistem menjadi setimbang adalah konsep torsi atau momen gaya. Sekarang kita masuk ke perhitungannya. Seberapa jauh beban di sisi A ini digeser mendekati poros atau titik tumpu di sini. Nah, bisa kita lihat di sini 1 buah buku masanya 100 gram. Artinya di sini dapat kita hitung beban atau berat di sisi A maupun di sisi B. Dengan simbol W, rumusnya adalah massa dikali percepatan gravitasi.
jika kita hitung berat di sisi A, di sini adalah masanya 4 buah buku, berarti 400 gram, tidak lain adalah 0,4 kg. Gravitasi kita gunakan 10 meter per sekund kuadrat, sehingga akan kita peroleh beban A nilainya 4 Newton. Nah, dengan cara yang sama, beban B karena 2 buku berarti 2 Newton. Kemudian, panjang papan ini adalah 2 meter. Nah, artinya di sisi A ini 1 meter, dan di sisi B juga 1 meter. Ingat, letak poros ini tepat di tengah-tengah. Oke, kita tuliskan di sini 1 meter. Artinya jarak beban B ke poros tidak berubah, 1 meter. Sedangkan yang akan kita hitung atau kita cari di sini adalah jarak beban A sekarang ke poros. Kita misalkan saja dengan X. Nah, bagaimana dengan menghitung nilai X di sini? Nah, untuk kesetimbangan ini kita menggunakan konsep momen gaya atau torsi. Perlu kita ingat, persamaan atau rumus dari momen gaya, tau, sama dengan gaya dikali lengan gayanya. Oke, kita tandai di sini. Ingat, gaya dikali dengan gayanya. Kita kembali ke gambar di sini, kita perhatikan ada berapa buah torsi. Nah, karena di sini ada beban A dan beban B, maka ada 2 buah torsi yang kita perhitungkan di sini, yaitu torsi beban A dan torsi beban B. Jika kita perhatikan di sini, arah rotasi yang akan disebabkan oleh beban A dan beban B ini saling berlawanan kerjanya. Jika beban A di sini akan menyebabkan rotasi berlawanan arah jarum jam, beban B akan menyebabkan rotasi searah jarum jam. Oke, bisa diperhatikan di sini. Nah, konsepnya adalah kesetimbangan, artinya sistem tidak berotasi. Sehingga kita dapat tuliskan dengan sigma tau, resultan torsinya adalah 0, setimbang. Dengan kata lain, torsi beban A harus nilainya harus sama dengan torsi beban B. Jika kita uraikan, torsi tidak lain adalah gayanya di sini adalah beban A dikali dengan gayanya adalah X, ya. Ini akan kita hitung atau kita cari. Sedangkan untuk torsi B berarti adalah gaya atau beban B dikali dengan lengan gayanya, yaitu adalah 1 meter. Nah, kita lanjutkan di sini. Berarti beban A adalah 4. Nah, di sini dikali X sama dengan 2 dikali 1, sehingga X tidak lain adalah 2/4 atau setengah, 0,5 meter. Nah, di sini dapat kita ketahui posisi beban A ke poros sekarang adalah 0,5 meter, atau beban digeser 0,5 meter mendekati poros atau titik tumpu.